sama buat jalan-jalan ke dunia manajemen kelas. Bener banget, soalnya manajemen kelas itu bukan soal guru galak atau watak kursi, tapi soal gimana kelas bisa jadi lebih nyaman, aman, dan bikin kita betah belajar. Nah, yuk kita lihat dan pahami bersama gimana sih manajemen kelas yang baik itu. Let's go! Manajemen kelas adalah proses guru dalam menjaga, menciptakan, dan mengatur kondisi kelas agar pembelajaran tetap berjalan dengan optimal. Nah, proses itu termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan aktivitas, sampai pengawasan. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Silakan. Tolongin dulu kursi yang ada di depan. Ayo pindah di depannya. Ya. Silakan kamu duduk kursi yang di depan. Nah, kalau nggak ada manajemen kelas, kayak gini deh jadinya. Kelas jadi ribut, guru jadi bingung, dan pembelajaran jadi tidak efektif. Oleh karena itu, guru wajib menerapkan manajemen kelas yang baik agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur. Dimensi manajemen kelas. Dimensi manajemen kelas terdiri dari 3. Yang pertama itu preventif. Yang preventif itu langkah mencegah masalah terjadi seperti atur ruang, buat aturan, dan rutinitas. Dan yang kedua yaitu ada tindakan. Tindakan itu respon langsung kalau terjadi masalah atau gangguan. Dan yang terakhir ada kuratif, yaitu pembenahan setelah masalah terjadi atau pemulihan kelas. Seperti itu. Materi, silakan didiskusikan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas. Terima kasih, Bu. Diskusi ya. Anak ini dapat manipulasi objek kecil dengan jari hanya memegang alat tulis. Silakan didiskusikan. Hei, itu menurut Allah. Hei, diskusi. Silakan diskusi. Nah, ini contoh guru yang nggak pakai langkah preventif. Coba bandingin. Oke, baik. Anak-anak semuanya, silakan dibentuk kursinya dalam bentuk lingkaran. Kita akan diskusi. Nanti satu orang yang jadi referensi. Oke, Bu. Nah, terlihat kan perbandingan guru yang pakai langkah preventif dan tidak pakai langkah preventif. Kalau pakai langkah preventif, itu kelas menjadi aman, nyaman, dan tertib. Dalam memanajemen kelas biasanya menghadapi beberapa tantangan, seperti yang pertama tantangan dari siswa, yaitu siswa yang memiliki motivasi yang kurang dalam belajar dan juga siswa yang ribut dalam saat pelajaran. Nah, yang kedua ada motivasi dari guru, yaitu seperti cara mengajar guru yang selalu monoton yang membuat siswa itu bosan dalam belajar, dan juga kurangnya konsisten guru terhadap peraturan yang dia buat sendiri. Nah, yang ketiga ada tantangan dari lingkungan, seperti ruangan yang panas yang membuat siswa sulit fokus untuk belajar, dan juga misalnya kalau berdesak-desakan dalam kelas tersebut. Oke, bagaimana diskusinya, anak-anak? Mungkin bisa tolong Ibu buka jendelanya, barangkali kami buka jendela panas. Ini bisa dibuka jendela. Nah, seperti yang kita lihat, hambatan bukan hanya berasal dari siswa tetapi juga dari lingkungan. Jadi guru harus peka dan fleksibel akan hal itu agar siswa dapat fokus dalam belajar. Mungkin nanti bisa kita ajukan untuk perbaikan ruangan juga serta meja yang masih goyang-goyang. Sekarang kita lanjutkan diskusi. Ada strategi dalam manajemen kelas. Ini inti dari manajemen kelas. Bahwasannya di dalam suatu kelas harus ada suatu bentuk aturan yang jelas, penataan ruang, umpan balik yang positif, pembelajaran yang aktif, adaptasi yang dibutuhkan oleh lingkungan, rasa aman, dan juga sampai ke dalam evaluasi kelas. Anak-anak, di kelas ini kita ada beberapa aturan. Pertama,
kalau misalnya ingin mengajukan pertanyaan atau permisi, silakan diangkat tangannya. Yang kedua, silakan dijaga kebersihan kelasnya. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, silakan kita saling menghormati siapa yang berbicara di sini. Jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya aturan kelasnya itu jelas dan juga tidak berbelit-belit, siswa lebih mudah memahaminya dan akan lebih patuh terhadap aturannya. Manajemen kelas dapat penataan ruang dan pembelajaran aktif. Nah, ruang mempunyai kekuatan besar untuk buat diskusi, kelompok kecil buat kolaborasi, teater buat ceramah, plus pembelajaran aktif bikin kelas hidup. Ngerti nggak? Nah, kenapa duduk itu penting buat interaksi? Karena kelas yang duduknya kolaboratif bisa bikin kelas aktif dan bikin kelas hidup. Selanjutnya, membangun fokus dan motivasi siswa. Biar siswa lebih fokus, guru bisa memberikan kode tepuk, isyarat visual, transisi yang jelas, plus game edukatif. Ditambah reward dan pujian supaya siswa merasa dihargai dan makin semangat. Sepertinya anak-anak itu kurang fokus. Apa kita perlu tes tepuk semangat dulu? Oke, tepuk semangat. Kalau misalnya ibu sebut malam, itu tepuknya 1 kali. Kalau ibu sebut siang, itu tepuknya 2 kali. Kita tes dulu ya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Oke, udah selesai lagi. Nah, kode seperti ini bisa membuat fokus siswa menjadi lebih fokus. Manajemen kelas yang baik akan berdampak positif seperti prestasi naik, partisipasi meningkat, hubungan guru dan siswa juga harmonis, dan yang terakhir ruangan kelas akan menjadi inklusif. Anak-anak, untuk membahas lanjutan tugasnya, kita tuh akan kerja kelompok. Nah, kalian tuh boleh memilih kelompok mana dan temannya mana. Serta kalian boleh belajar di tempat manapun yang kalian inginkan, biar lebih have fun gitu, biar lebih masuk pelajarannya. Paham? Paham. Nah, kelas yang nyaman bikin belajar lebih menyenangkan. Jadi manajemen kelas itu bukanlah hal atau teori yang rumit, tetapi hal-hal kecil yang kalau digabungkan bisa bikin kelas jadi lebih nyaman. Mulai dari aturan ruang, motivasi, sampai hubungan antar manusia. Nah, guru bukan cuma jadi pengajar, tapi juga pengelola suasana. Dengan manajemen yang baik, kelas menjadi aman, asik, dan bermakna. Intinya, pendekatan preventif harus diimbangi oleh naratif. Jadi, mencegah lebih baik dari memperbaiki kekacauan. Nah, dari strategi yang kita bahas tadi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Nah, bikin belajar pun lebih menyenangkan. Kita lihat bahwasanya manajemen kelas merupakan upaya yang sangat penting agar terciptanya kelas yang lebih kondusif dan lebih terstrukturnya pembelajaran para siswa-siswa. Hai. Nah, untuk guru-guru dan untuk siswa bisa menciptakan ruang aman dan lingkungan aman yang kelas untuk bisa mencapai suatu pembelajaran yang lebih efektif.